Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Ilhamsah, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan contoh soal program linear menggunakan metode simplex secara perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita beralih pada contoh soal berikut ini. Di sini saya mengambil contoh soal program linear pada kasus maksimasi, di mana tujuannya untuk memaksimumkan nilai fungsi tujuan yang dibatasi oleh beberapa kendala. Maka dapat kita ketahui bahwa fungsi tujuannya dapat kita tuliskan zmax sama dengan 10x ditambah 30y, dan untuk fungsi kendalanya sendiri 4x plus 6y kurang dari sama dengan 12 dan 8x plus 4y kurang dari sama dengan 16. Selanjutnya, langkah pertama untuk menyelesaikan soal program linear menggunakan metode simplex yakni dengan memodelkan semua persamaan ke dalam bentuk standar. Jadi langkah yang pertama, memodelkan semua persamaan ini, fungsi tujuan dan fungsi kendala, ke dalam bentuk standar. Karena ini bentuk fungsi kendalanya memiliki tanda pertindasamaan kurang dari sama dengan, maka akan ditambahkan variabel slack. Sehingga bentuk standar untuk fungsi kendala 4x plus 6y ini akan ditambahkan dengan S1 atau variabel slack 1 sama dengan 12. Begitu pula untuk fungsi kendala yang kedua, ditambah dengan S2 dengan 16. Maka untuk bentuk standar pada fungsi tujuannya akan menjadi tambah 30y ditambah S1 ditambah S2. Adapun langkah selanjutnya adalah menyiapkan tabulasi dengan memasukkan semua persamaan fungsi kendala dan fungsi tujuan yang telah kita rubah ke dalam bentuk standar. Jadi langkah 2, kita perlu untuk menyusun tabel simplex. Dari tabel simplex ini terdiri dari beberapa unsur, di antaranya seperti berikut ini. Terdapat CJ. CJ merupakan baris pada tabel yang akan diisi oleh nilai koefisien fungsi tujuan. Untuk koefisien fungsi tujuannya sendiri berdasarkan persamaan fungsi tujuan yakni 10, 30, 0, 0. Kemudian terdapat variabel basis. Variabel basis sendiri ini terdiri dari variabel slack. Jadi karena terdapat variabel slack S1 dan S2, maka di sini dituliskan S1 dan S2. Untuk CI sendiri merupakan kolom yang berisi nilai daripada variabel basis itu sendiri. Jadi untuk nilai dari variabel slack 1 0 dan 0 S2. Kemudian kita akan mengisi nilai pada kolom elemen variabel keputusan dan variabel slack itu sendiri. Untuk variabel x, maka elemen koefisien dari variabel x terdiri dari 4 dan 8. Untuk yang y 6, 4. Kemudian pada persamaan fungsi kendala 1 memakai variabel slack 1 dan tidak ada variabel S2. Maka di sini diisikan 1 dan 0. Begitu pula dengan persamaan fungsi kendala kedua. Karena tidak memiliki S1 maka diberi nilai 0 dan untuk S2-nya 1. Kemudian pada kolom RHS berisi nilai ruas kanan pada masing-masing persamaan fungsi kendala. Untuk fungsi kendala 1 nilai ruas kanannya 12. Dan untuk persamaan fungsi kendala 2 yakni 16.
Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci ini didasarkan pada nilai koefisien fungsi tujuan yang paling besar. Karena nilai koefisien yang paling besar adalah 30, maka ini akan diambil sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci didasarkan pada kolom rasio. Untuk mencari nilai pada kolom rasio, kita akan membagi nilai RHS dengan angka pada kolom kunci. Jadi 12 dibagi dengan 6. Kemudian kita akan pilih rasio yang paling kecil. Karena rasio yang paling kecil adalah 2, maka ini akan menjadi baris kunci. Maka perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, kita akan mendapatkan angka 6 sebagai angka kunci. Kemudian kita akan mencari nilai pada baris tabel ZJ. Baris tabel ZJ sendiri merupakan nilai penjumlahan antara perkalian elemen kolom CI dan variabel keputusan hingga variabel slack itu sendiri, dimana kita akan menentukannya dengan formula sum product. Sum product kita drag untuk kolom CI, kemudian kita beri titik koma, pertama untuk yang variabel X, variabel keputusan X. Di sini untuk mengunci kolom CI kita beri dolar di awal. Kemudian kita drag hasilnya muncul. Langkah selanjutnya kita akan dapat menentukan nilai dari baris tabel CJ dikurangi ZJ. Jadi koefisien fungsi tujuan dikurangi dengan ZJ. Kita drag seperti ini. Karena pada baris CJ dikurangi ZJ diketahui masih terdapat angka yang positif, maka akan dilanjutkan untuk tabel iterasi berikutnya. Dengan demikian kita perlu untuk menyiapkan tabel iterasi berikutnya. Untuk tabel pertama ini kita anggap ini iterasi pertama, iterasi 1. Untuk iterasi kedua kita kopas saja tabel awalnya, fill, dan kita hapus dulu elemennya. Karena pada iterasi pertama kita mengambil kolom kunci yang Y, maka variabel basisnya kita akan ubah sini Y. Untuk nilai CI nya mengikuti nilai koefisien tujuannya 30, maka untuk S2 nya tetap 0. Kemudian kita akan mengubah atau menentukan nilai baris kunci yang baru dengan cara membagi nilai baris kunci yang lama dengan angka kunci. Karena angka kuncinya 6, maka kita bagikan dengan 6. Kemudian kita drag hasilnya seperti berikut ini. Kemudian untuk baris kunci yang lain kita tentukan dengan rumus nilai baris kunci yang lama dikurangi dalam kurung rasio milik baris kunci ini, yakni 16 dibagi dengan 4, itu 4. Kemudian kita kalikan dengan baris kunci yang baru. Kemudian kita drag hasilnya akan seperti berikut ini. Dengan cara yang sama kita akan menentukan kolom kunci. Kita akan menentukan kolom kunci untuk yang ini sebagai kolom kunci. Kemudian untuk rasionya sendiri kita akan menentukan dengan membagi nilai RHS dengan nilai angka kolom kunci. 2 dengan
0,66. Langkah selanjutnya ini mencari baris kunci, yaitu dengan memilih rasio yang memiliki limit paling kecil, yaitu 1,5. Ini sebagai baris kunci. Maka akan ditemukan angka kunci. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ. Seperti cara yang sama, kita memakai sum product. Dalam kurung, kita blok untuk yang ini. Kemudian kita beri titik koma. Itu yang ini. Tutup kurung. Jangan lupa untuk memberikan dolar. Kemudian enter. Kita drag. Kemudian untuk baris tabel CJ dikurangi ZJ, kita akan cari nilainya dengan mengurangi 10 dikurangi dengan 20. Dan kita drag, hasilnya akan seperti berikut ini. Karena pada baris tabel CJ dikurangi ZJ tidak lagi terdapat angka positif, maka pada kasus maksimasi program linear ini iterasi dapat dihentikan sebab tabel telah menunjukkan solusi yang optimal. Kita dapat lihat di variabel basisnya terdapat Y namun tidak terdapat X, maka solusi optimalnya kita dapat mengetahui bahwa nilai Y sama dengan 2 diperoleh dari RHS. Untuk X, karena tidak ada nilai X maka 0, dan untuk Z nya sendiri atau nilai fungsi tujuannya adalah 60. Z sama dengan 60. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemecahan soal program linear pada kasus maksimasi dengan langkah-langkah metode simplex. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.